Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, sore hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama naikkan sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masukkan di hadirat, nyanyi besarkan lagu namanya. Pujian dipasangkan, musik dan tarian, sama melodi dengan hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Masuk Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan, angkat tanganmu, naikkan pujian. Musik dan tarian, sama melodi dengan hati naikkan puji pada baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Mari kita bersama-sama katakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik bagi kami semua. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi dengan sukacita katakan, sebab Engkau baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal. Sekali lagi, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal. Sebab Engkau baik bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena anugerah-Mu buat setiap kami, Tuhan. Engkau menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam hal apapun, Tuhan. Tuhan tetap baik. Sebab itu kami ingin menyembah-Mu, Tuhan. Sore hari ini kami mengangkat hati kami mengangkat pujian kami kepada-Mu, dan kami ingin katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab
setiap rencana Tuhan baik, dalam setiap keluarga Tuhan baik adanya, bahkan dalam setiap proses hidupmu Tuhan tetap baik. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai malam ini Tuhan, kalau kami ada sebagai kemana kami ada, semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Sebab itu kami ingin tinggikan Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia angkat belaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langgahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi penyembahan yang terindah yang dapat kami berikan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Saat ini kami ingin sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, mengurapi gembala kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, amin. Minggu lalu kita belajar dari kisah orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan di kota Betsaida. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang buta yang disembuhkan Tuhan ini? Minggu lalu kita belajar menempatkan Tuhan sebagai Raja. Kita tidak punya hak untuk paksa-paksa Tuhan, untuk atur-atur Tuhan atau ancam Tuhan. Seperti kisah ini, ketika dia menyembuhkan orang buta itu, dia bawa orang buta ini keluar kota. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur oleh manusia. Dia mau sembuhkan orang buta ini dengan caranya. Tidak seperti ketika dia sembuhkan orang buta di kota-kota yang lain. Di Betsaida, orang buta di Betsaida ini disembuhkan dengan cara Tuhan meludahi matanya, baru ditumpangin tangan. Itu pun Yesus lakukan 2 kali. Maksudnya dia tumpangkan tangannya 2 kali. Baru orang buta ini bisa melihat total. Dia punya cara, dia punya waktu, dia punya kuasa. Sudahkah kita belajar di dalam minggu ini menempatkan dia sebagai Raja yang berdaulat? Apakah kita berhasil menjadikan dia Raja, ataukah dalam seminggu ini kita tetap menjadi Raja atas diri kita sendiri? Saya berharap kita akan belajar menjadikan Tuhan sebagai Raja. Kenapa? Supaya kita tidak alami seperti yang terjadi pada kota Betsaida yang akan kita pelajari malam ini. Tuhan Yesus mengecam kota Betsaida dan beberapa kota, dan pada akhirnya kota ini musnah, kota ini lenyap, kota ini hancur. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
Engkaulah Tuhan dan Raja kami, yang kami sembah, yang kami hormati, yang kami muliakan. Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, bukan sebaliknya. Ampuni kalau selama ini kami menempatkan Engkau seperti budak kami. Seringkali kami paksa Engkau menuruti keinginan kami. Kami mau ini, kami mau itu, kami mau begini dan begitu. Tolong kami Tuhan, untuk kami belajar menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Karena itu beri kami firman-Mu, biar firman-Mu mengajar kami dan menuntun setiap langkah hidup kami, mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari kota Betsaida ini. Betsaida ini terletak di Galilea. Di sini murid-murid Yesus tinggal. Di dalam Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-44 dikatakan, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi 3 murid Tuhan, mereka berasal dari kota ini, kota Betsaida. Simon Petrus, Andreas dan Filipus. Rumah Andreas dan Petrus itu tidak jauh dari sinagoga yang ada di Kapernaum, itu utara Danau Galilea. Dan Betsaida adalah kota yang dikecam Tuhan. Mengapa? Ada kisah yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika orang banyak datang, mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menumpangkan tangan pada orang buta ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di ayat yang ke-23 dikatakan Tuhan memegang tangan orang buta itu, lalu membawa orang buta itu keluar kota, keluar kampung. Ya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia di tempat itu seperti yang biasa dia lakukan, tapi kenapa dia bawa orang buta itu keluar kampung? Bahkan setelah Yesus menyembuhkan, Yesus berpesan kepada orang buta ini supaya orang buta ini tidak kembali ke kampung itu, tetapi langsung pulang ke rumah. Tuhan tahu apa yang ada di kampung itu. Orang Betsaida ini resek ya. Kalau mereka dengar bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang buta ini, pasti mereka akan mengeluarkan pendapatnya, begitu ya. Mereka pasti berkata bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari setan, karena cara menyembuhkan diludahi. Mereka akan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak sanggup menyembuhkan orang buta ini, karena itu dia harus melakukan 2 kali penumpangan tangan dan lain sebagainya. Seperti seorang, ya, saya sering baca di media sosial, seorang yang bernama Beng Chu, dia menggugat kisah ini. Dikatakan bahwa kisah ini tidak benar, begitu ya. Kalau kisah ini benar, siapa yang bawa orang buta? Kenapa namanya tidak ditulis? Kata Beng Chu. Kenapa orang itu buta? Ini pertanyaannya kayak wong edian gitu ya. Kenapa orang ini buta? Mengapa orang banyak ini datang kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang buta ini? Kenapa gitu ya? Kenapa dibawa ke Yesus? Kenapa tidak dibawa ke lain dan lain sebagainya? Karena itu Tuhan tidak mau repot dengan orang-orang seperti ini ya. Urusan Tuhan dengan orang buta ini. Karena itu Tuhan bawa orang buta itu keluar kampung, lalu Tuhan menyembuhkan dia. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa orang-orang di Betsaida telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka mengatur-atur Tuhan, mereka mendikte Tuhan, mereka begitu kepo ya dengan cara mereka sendiri. Nah, tidak hanya itu, kita akan lihat kenapa Tuhan mengecam kota Betsaida ini, bahkan beberapa kota di sekitarnya ya.
Jadi ada Kapernaum, ada satu kota lagi ya, itu juga Korazim ya. Kota ini juga dikecam oleh Tuhan. Kenapa? Kita akan lihat bersama-sama Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke-11. Mujizat yang terjadi di Betsaida tidak hanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, tetapi di Betsaida juga Tuhan membuat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan di Betsaida ini juga terjadi angin ribut diredakan oleh Tuhan. Ketika itu Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi ke Betsaida ya, tapi Tuhan Yesus tidak ikut. Kenapa Tuhan Yesus tidak ikut? Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa, tetapi dalam perjalanan begitu ya, ada angin ribut dan murid-murid tidak bisa menguasai kapal mereka, sehingga Tuhan datang kepada mereka, lalu Tuhan menghardik angin ribut ini. Jadi orang-orang di kota Betsaida ini mereka melihat mujizat Tuhan, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kedahsyatan Tuhan. Tetapi satu hal sayangnya ya, Matius pasal 11 menulis bahwa Tuhan mengecam orang-orang di kota ini karena mereka tidak bertobat. Matius pasal yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ayat 20 dan 21. Matius pasal yang ke-11 ayat 20 dan 21. Perikop ini berjudul Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim. Jadi yang pertama adalah kota Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Yang kedua adalah kota Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. 23. Dan engkau Kapernaum, kota ketiga yang dikecam Tuhan adalah Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tuhan Yesus bandingkan ketiga kota ini dengan kota-kota yang lain, dengan kota Tirus dan Sidon. Tuhan berkata kalau di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang sama seperti yang Tuhan buat di kota Betsaida, Korazim, maka mereka pasti akan lebih bertobat lebih dulu begitu ya. Tapi kenyataannya kota ini walaupun Tuhan Yesus banyak buat mujizat, kota ini tidak bertobat ya. Tiga kota ini tidak bertobat dan akibatnya kota ini sekarang nggak ada lagi, sudah punah, sudah hancur kota ini, tinggal nama begitu ya. Nah padahal di Kapernaum Tuhan buat banyak mujizat, tadi yang saya sebut cuma 3. Tapi ada banyak mujizat Tuhan yang dilakukan di kota Betsaida. Di Kapernaum sedikitnya ada 7, begitu ya, sedikitnya ada mujizat-mujizat yang lain. Di kota Kapernaum, Yesus pernah membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Di Kapernaum, Yesus pernah melenyapkan melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga. Di Kapernaum, orang lumpuh. Saudara tahu orang lumpuh yang digotong 4 orang, tapi karena sesek, karena tidak bisa jumpa Tuhan, akhirnya 4 orang ini bawa orang lumpuh ini naik atap, bongkar atap orang, lalu diturunkan di sana. Itu kisah terjadi di Kapernaum. Dan di Kapernaum Tuhan Yesus juga pernah buat mujizat yang luar biasa ya, ketika murid-muridnya berbicara tentang pajak, Tuhan suruh muridnya mengail ikan.
dan di dalam ikan itu ada uang dinar, dan Tuhan suruh pakai uang dinar ini untuk bayar pajak. Dengan kata lain, kita pun harus bayar pajak. Ada di sini yang enggak bayar pajak, banyak ya. Perusahaan-perusahaan Kristen juga banyak yang enggak bayar pajak. Padahal Tuhan mengajarkan pajak itu pemerintah punya, ya, beri hak kepada pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah. Jadi kita harus lakukan. Ada pajak-pajak yang harus dibayar, kita pun harus membayarnya. Amin. Ya, mau tidak mau harus begitu ya. Di Kapernaum Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira, dan di Kapernaum Yesus pernah menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit. Dan pada tahun 750 kota ini akhirnya hancur dan menjadi reruntuhan. Apa yang ingin saya sampaikan dengan kisah 3 kota ini begitu ya? Kapernaum, Korazim, Betsaida akhirnya punah karena mereka tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin sampaikan bahwa kita tidak cukup lihat mujizat Tuhan, kita tidak cukup menyaksikan keajaiban Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan, itu tidak cukup. Kenapa? Hal-hal itu belum tentu membawa kita kepada pertobatan. Tidak cukup juga kita jadi orang Kristen yang beribadah, ya, apalagi yang tidak beribadah. Dalam masa pandemi ini saya tahu tidak banyak orang beribadah. Kami sudah hubungi beberapa orang, kami ceritakan bahwa untuk sementara memang kita tidak bisa beribadah offline, tatap muka, kita harus ibadah yang gereja sediakan ibadah online, tapi banyak orang yang menolak, tidak mau, tidak enak, ya. Ya memang saya pun ya tidak enak, gitu ya. Sampai hari ini saya belum terbiasa dengan rekaman, maklum ya. Memang tidak profesional, tapi sedang menuju ke sana. Bahkan pada awalnya saya begitu kaku, kayaknya dibuat-buat begitu ya, khotbah yang direkam lebih enak langsung hadapin jemaat begitu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus tetap mencari Tuhan. Amin. Kita bersyukur kemajuan teknologi begitu tinggi sehingga kita tetap bisa beribadah walaupun lewat online. Minggu lalu saya diundang satu gereja, mereka beribadah lewat Zoom ya. Nah, saya ditawarkan boleh datang karena itu direkam dengan handycam, dimasukkan komputer lalu ini secara Zoom ya. Jadi jemaat bisa tatap muka dengan jemaat. Ya, saya penasaran, saya ingin tahu, karena itu saya datang ke gereja itu. Tidak banyak yang hadir ya, hanya beberapa orang dan beberapa pengurus, dan mereka melakukan dengan online. Tapi saya bersyukur melihat jemaat antusias. Saya berharap jemaat GPIA juga antusias. Amin. Walaupun lewat online, kita tetap antusias, kita tetap belajar menghormati Tuhan. Oke, malam ini saya akan bicara tentang pertobatan. Pertobatan penting sekali ya. Ya, mujizat penting juga begitu ya, tapi mujizat yang Tuhan kerjakan tidak menjamin pertobatan. Karena itu jangan jadi Kristen yang kejar mujizat. Tapi saya percaya saudara, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Tanpa kita kejar, mujizat akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita mencari Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak mungkin, Tuhan bisa kerjakan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau share tentang anak saya. Saya bersyukur anak saya boleh melihat Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Itu yang selalu saya doakan sebagai orang tua. Dari kecil saya bawa anak saya ke gereja, tetapi saya mempunyai satu pergumulan. Anak saya memang ke gereja, tapi dia tidak mengalami Tuhan ya. Saya terus berdoa, saya tidak putus asa, saya terus berdoa supaya anak saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya bersyukur sebelum selesai kuliah S1-nya di Petra, dia berjumpa Tuhan secara pribadi. Setelah lulus S1 di Petra, dia bekerja di Surabaya 1 tahun. Setelah itu dia ingin cari pengalaman di Australia, dia ingin sekolah di Australia dan bekerja di sana. Dan jujur bukan sesuatu yang mudah, karena hidup di Australia biaya hidup tidak murah ya. Kerja keras hanya bisa makan dan minum, tapi itu pun saya bersyukur anak saya bisa mencukupi dirinya sendiri. Sampai suatu hari anak saya berdoa, Tuhan, mosok hidup ini kayak gini toh.
Tidak cuma anak saya, kami orang tua pun juga bergumul, anakku meniki tadi opo, ya opo begitu ya. Kami orang tua tidak bisa kasih warisan yang membuat dia bisa buka usaha sendiri. Dalam pergumulan seperti itu, Tuhan menjawab anak saya gitu ya, karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya difokuskan kepada Tuhan. Di sana dia bekerja, dia kuliah, dan dia melayani Tuhan dengan giat. Nah, sempat ya pasti terjadi ujian di dalam pelayanan yang dia lakukan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalam pergumulannya dia melihat Tuhan. Ketika dia berpikir, masa hidup ini kayak gini tok ya? Lalu Tuhan berkata, tidak seperti ini terus, begitu ya. Tidak berhenti, tidak mandek, tidak mentok sampai di sini. Anak saya bukan seorang anak yang males ya. Saya bersyukur begitu ya. Dia berjuang di dalam hidupnya. Dia tidak hanya sekolah dan bekerja di satu supermarket seperti kuli, karena dia bekerja di supermarket itu bagian angkat air, pekerjaan yang berat. Beberapa kali keluarga saya bilang sudah pulang aja begitu ya. Di Surabaya kita bisa bekerja lebih baik gitu ya. Lah mosok jadi kuli di negara orang kan tidak enak. Tapi tidak berhenti di situ ya. Anak saya buat kos dan anak saya buat masakan ya. Padahal dulu dia bilang Hizkia masuk perhotelan, tapi Hizkia nggak mau jadi chef mie. Hizkia nggak suka masak. Tapi di sana dia jual pangsit mie. Nggak cuma pangsit mie ya. Udah berapa lama? Ternyata masih tetap berjalan ya. Dia PO pangsit mie dan menu-menu yang lain begitu ya. Ada udang ini ya, telur asin, ada cumi spicy, cumi, dan banyak yang lain. Ada cendol begitu ya. Tapi cuman cukup untuk hidup. Sampai akhirnya dia berdoa. Dan ketika Tuhan berkata, enggak sampai di sini, ya, enggak mentok sampai di sini. Tuhan akan lakukan sesuatu. Apa yang terjadi, saudara? Suatu hari anak saya dapat email, ya, dapat email dari Amerika, dari satu perusahaan tas. Nah, singkat cerita, terjadi negosiasi. Anak saya harus bikin foto, dikirimkan tas. Anak saya harus foto 5 foto dan dihargai cukup mahal ya. 12 juta lebih ya, 12 juta setengah kira-kira segitu begitu ya. Anak saya sampai ketawa, dia bilang ini sesuatu yang lucu begitu ya. Bagaimana bisa ada orang tawarkan? Anak saya bukan tukang foto profesional, dan yang anak saya bilang lebih ngakak lagi nih. Hizkia heran sampai hari ini tidak temukan jawabannya. Kok yo tahu? Maksudnya saya tanya, kok yo tahu apa yo? Mereka bilang foto yang harganya mahal itu, orangnya bilang tidak perlu foto pakai kamera. Kok yo ngerti Hizkia tidak punya kamera? Hizkia cuman punya HP. Orangnya bilang nggak apa-apa foto pakai HP. Nah, nanti barang dikirim, kalau barang itu datang, anak saya dapat 50% dari kontrak itu, dan 50% akan diberikan kalau foto itu sudah diberikan gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin begitu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apa saja untuk memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Kita tidak perlu, ya buat saya ini tidak masuk akal juga, karena pasti banyak tukang foto ya. Kenapa anak saya yang dipilih? Kalau bilang anak saya pernah pasang foto di IG, yang pasang foto di IG juga banyak. Tetapi kenapa anak saya? Karena Tuhan itu hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil. Dia tunjukkan kedahsyatannya, dia tunjukkan kehebatannya pada anak saya, begitu ya. Dia melihat Tuhan ketika dia setia kepada Tuhan. Saya bersyukur di masa pandemi dia tidak kehilangan Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan walaupun sempat tidak pelayanan beberapa waktu karena lewat online ya, tidak bisa semua pelayanan begitu. Tapi anak saya tetap setia, dia memobile teman-temannya untuk tetap latihan begitu. Dan saya lihat sesuatu
Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ada upah di dalam kita melayani Tuhan tanpa kita kejar upah itu. Karena itu, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oke, malam ini saya akan bicara tentang pertobatan. Penting sekali hidup dalam pertobatan. Kenapa? Kalaupun kita ke gereja itu tidak cukup, kita melayani pun tidak cukup, tapi kita perlu hidup di dalam pertobatan. Nah, kita akan belajar setidaknya ada 4 hal yang terjadi kalau kita hidup dalam pertobatan. Tetapi sebaliknya, kalaupun sekalipun kita beribadah, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, itu percuma. Ya, kita lihat mujizat Tuhan pun kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, itu sia-sia. Begitu ya, kita sudah belajar dari 3 kota. Pada akhirnya 3 kota ini dilenyapkan, pada akhirnya 3 kota ini hancur karena tidak bertobat. Karena itu saya ingin mengajak jemaat kita semua, mari kita hidup dalam pertobatan. Katakan bersama-sama, mari hidup di dalam pertobatan. 1, 2, 3. Mari hidup di dalam pertobatan. Penting sekali kita hidup di dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan kita tidak akan pernah masuk kerajaan Allah. Matius pasal yang ke-18, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-3. Matius pasal 18 ayat yang ke-3, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertobatan penting sekali karena pertobatan adalah jaminan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita kenal Tuhan tidak cukup, kita ke gereja tidak cukup, kita pelayanan tidak cukup. Banyak orang pelayanan tapi hidup di dalam dosa. Nah, karena itu penting sekali kita miliki di dalam hidup ini, yaitu pertobatan. Karena tanpa pertobatan kita tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, dan bukan pendengarannya kurang tajam. Ayat 2, kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pertobatan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, Tuhan tidak bisa jawab doa kita. Bukan Tuhan, tangannya Tuhan kurang panjang, bukan telinganya Tuhan tidak bisa dengar, tetapi dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dengan kata lain, kalau kita hidup dalam dosa, hidup kita terpisah dari Allah. Karena itu kita perlu sekali hidup di dalam pertobatan, supaya tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan, dan supaya kalau kita berdoa Tuhan bisa menjawab kita. Dan yang ketiga, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Saya yakin semua kita tahu ayat ini. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pertobatan membuat Tuhan mendengar dari surga setiap doa kita. Amin. Pertobatan membuat Tuhan mengampuni seluruh dosa kita. Kalau kita tidak bertobat, dosa kita tidak diampuni. Tapi kalau kita bertobat, mengakui dosa kita, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dengan mulut, maka Dia akan mengampuni setiap doa kita, dosa kita. Dan yang ketiga, pertobatan itu membuat Tuhan melakukan sesuatu. Apa itu? Pemulihan. Pertobatan mendatangkan pemulihan. Tapi dalam ayat ini 3 hal. Pertobatan itu membuat Tuhan mendengar doa kita, membuat Tuhan mengampuni dosa kita,
dan membuat Tuhan memulihkan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, ingin melihat hidupmu baik, hiduplah di dalam pertobatan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat, saudara. Dari Amerika, anak saya di Sydney, di Australia. Dari Amerika bisa kirim email ke anak saya. Kenapa enggak cari orang Amerika? Kenapa enggak cari orang lain yang lebih pintar? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang hebat. Ketika kita hidup di dalam pertobatan, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita. Tuhan sanggup memulihkan kesehatan kita. Tuhan sanggup memulihkan masa depan kita. Amin. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Dan yang terakhir, pertobatan akan membawa kita kepada hidup. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 di ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Hidup di sini artinya hidup yang sesungguhnya. Bukan hidup yang menderita, bukan hidup yang ya umur panjang percuma begitu ya kalau sakit-sakitan, umur panjang percuma kalau kita tidak mendapatkan karunia untuk menikmati apa yang kita miliki ya. Jadi hidup di sini hidup di dalam arti yang luas ya, hidup yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, pertobatan membawa kita kepada keselamatan. Kita tidak perlu pakai siswa ya. Ada banyak kepercayaan yang lain ya, supaya ndak apes, bawa kantong merah supaya ndak celaka ya. Ya saya kaget, keponakan saya yang baru lahir bajunya dikasih gunting. Kami heran, iki opo lapo arek bayi ya, supaya selamat, supaya tidak diganggu roh jahat. Ya tambah kejojo iki, ya tambah dadi molo, kata kakak saya begitu. Ya untuk mendapatkan keselamatan orang berusaha ya, pakai ini, hindari ini dan itu begitu ya. Tapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup kita dijamin, hidup kita dilindungi, dan kita menerima yang baik dari Tuhan. Apa itu pertobatan? Minggu depan kita akan belajar. Tetapi malam hari ini saya ingin setiap kita merenungkan apakah kita hidup di dalam pertobatan. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun ke gereja saja tidak cukup, engkau perlu hidup di dalam pertobatan. Mungkin engkau pernah melihat mujizat Tuhan, pernah merasakan kuasa Tuhan yang besar terjadi di dalam hidupmu, bahkan beberapa kali engkau ditolong Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin katakan satu hal, tanpa pertobatan semua itu sia-sia. Karena tanpa pertobatan kau tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan Allah. Dosa akan membuat hidup kita hancur, dosa membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara rindukan kerajaan Allah, saudara rindu doamu dijawab oleh Tuhan, saudara rindu melihat pemulihan di dalam hidupmu, dalam ekonomi, dalam masa depan, dalam kesehatan, dan dalam segala sesuatu, hiduplah di dalam pertobatan. Dan yang keempat, pertobatan membawa kita hidup, membawa kita ada di dalam keselamatan. Mari kita berdoa. Mungkin tidak ada orang yang lihat apa yang kau buat. Mungkin orang tidak tahu dan tidak bisa buktikan kejahatan yang kau buat. Tetapi yang pasti, dia Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia tahu apa yang kau lakukan. Kalau kau hidup dalam dosa, maka kehancuran demi kehancuran akan terjadi di dalam hidupmu. Bahkan seperti 3 kota yang dikecam Tuhan, pada akhirnya kota ini musnah, pada akhirnya kota ini hancur. Demikian juga hidupmu.
Kalau engkau hidup dalam dosa, kalau engkau tidak hidup di dalam pertobatan, walaupun orang tidak tahu, tapi kehancuran, kemusnahan akan terjadi di dalam hidupmu. Karena itu malam hari ini mari kita periksa hidup ini. Kalau ada dosa dan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, dan biar Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari ambil waktu beberapa menit kita periksa hidup ini. Adakah kita hidup di dalam pertobatan? Pertobatan akan membuat iblis jauh darimu dan membuat engkau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam dosa, maka semakin hari engkau akan semakin jauh dengan Tuhan. Engkau jauh dari pertolongannya, engkau juga jauh dari berkat-berkatnya. Dan yang pasti, engkau akan hidup di dalam kehancuran, pemusnahan, seperti yang terjadi pada 3 kota ini. Firman Tuhan berkata, 3 kota ini banyak tanda-tanda dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihatnya, tapi mereka tidak pernah bertobat. Bahkan di kota-kota ini ada rancangan, ada rencana pembunuhan terhadap Yesus. Di kota-kota ini mereka mencari-cari kesalahan Tuhan. Mereka ingin menghancurkan Tuhan, bukan malah bertobat. Dan kita lihat hari ini 3 kota ini tidak ada lagi. Sudah tinggal reruntuhan. Kota-kota ini sudah hancur. Kalau engkau tidak ingin hidupmu hancur, kalau engkau tidak ingin hidupmu tinggal reruntuhan, tinggal nama saja, kalau engkau tidak ingin kebinasaan terjadi dalam hidupmu, hiduplah di dalam pertobatan. Kalau engkau diberi kesempatan hidup sampai hari ini, engkau diberi kesempatan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kau tidak bisa senang, wah Tuhan tidak tahu, Tuhan bisa kau bohongi. Buktinya aku tidak alami apa-apa, walaupun aku hidup jauh dari pertobatan, aku hidup dalam dosa. Suatu hari nanti
Engkau akan lihat tangannya yang penuh kuasa menghancurkan hidupmu. Kalau hari ini belum, karena dia beri kesempatan, dia baik, dia tunggu engkau bertobat, dia tunggu engkau datang kepada Tuhan mengakui dosamu. Tetapi sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, kalau engkau datang kepada Tuhan malam hari ini, engkau berjanji memperbaiki semua dan hidup dalam pertobatan, maka Allah akan mengampuni engkau, menguduskan engkau, menjadikan dosamu yang merah menjadi putih seperti salju. Dan dia akan pulihkan hidupmu. Dia akan bawa hidupmu kepada kehidupan yang sesungguhnya dan kepada keselamatan yang kekal. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati dan terus tinggal di dalam dosa, seakan-akan kau tidak melihat. Mari Roh Kudus jamah dan insyafkan setiap kami. Tolong kami keluar dari dosa-dosa kami dan mampukan kami hidup di dalam pertobatan yang sejati. Kami percaya malam hari ini Kau akan mengampuni kami, menyucikan dosa kami, bahkan Kau akan memulihkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menjamah hidup kami malam hari ini. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Engkau boleh buka kedua tanganmu dan biar Tuhan menjamahmu. Biar tangan yang berlubang paku menjamahmu malam hari ini. Dan beri damai di hatiku. Juga berdoa buat seluruh anggota keluarga kami yang belum hidup di dalam pertobatan. Suami kami, anak-anak kami, cucu dan menantu kami. Malam hari ini kami mintakan anugerah Tuhan turun atas mereka. Jamah hidup mereka Tuhan. Ubahkan hidup mereka menjadi baru. Seperti Tuhan mengubahkan anakku, kami percaya Tuhan mengubahkan anak-anak yang lain. Seperti Tuhan mengaruniakan keselamatan atas orang tuaku, kami berdoa biar keselamatan turun atas setiap orang tua kami yang belum ada di dalam Tuhan, dan mereka boleh hidup di dalam pertobatan dan menerima keselamatan daripada Tuhan, menerima hidup yang sesungguhnya.
Mari Roh Kudus, Engkau datang dalam setiap rumah tangga kami, menjamah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami angkat tangan ke surga. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.